Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Valentin Carboni dan dua bersaudara Esposito masuk skuad untuk Piala Dunia antar klub. Inter akan menyertakan Valentin Carboni, Sebastiano dan Francesco Pio Esposito dalam skuad untuk Piala Dunia antar klub 2025. Inter akan berangkat ke Amerika Serikat pada hari Rabu depan dan memulai turnamen dengan pertandingan melawan Monterrey pada malam tanggal 17 waktu setempat, tulis Tuttosport dalam edisi cetaknya. Laga tersebut akan diikuti oleh pertandingan melawan Urawa Red Diamonds dan River Plate di fase grup. Perubahan dalam lini serang Inter terjadi karena kepergian Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Inter akan membawa dua pemain muda untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan, yakni Sebastiano dan Francesco Pio Esposito, lapor FC Inter News. Keduanya kembali dari masa peminjaman dan siap bergabung bersama tim utama. Francesco Pio Esposito kembali ke Inter setelah masa pinjamannya di Spezia berakhir. Karena cedera, ia absen dari Euro U21 bersama Italia dan akan memperkuat Inter di Piala Dunia antar klub. Jelas laporan tersebut, ia menjadi salah satu opsi tambahan di lini depan yang kini sedang dalam proses generasi. Højlund, Pas dan Leoni jadi tiga target utama Inter Milan. Setelah memastikan pelatih kepala, Inter kini fokus kembali ke bursa transfer dengan tiga target utama. Nama-nama yang menjadi prioritas adalah Rasmus Højlund di lini depan, Nico Pas di lini tengah, dan Giovanni Leoni di lini belakang, tulis Gazzetta dello Sport. Ketiganya dipilih untuk memperkuat tiap lini dan mendukung rencana jangka panjang klub. Inter telah lama mengincar Højlund, yang dianggap cocok mendampingi Lautaro dan Thuram. Ausilio sudah melakukan pendekatan untuk Højlund, dan sang pemain telah memberikan lampu hijau. Ungkap laporan tersebut, klub berharap bisa menuntaskan kesepakatan lewat skema pinjaman dengan opsi pembelian. Namun Højlund bukan satu-satunya target untuk lini depan karena Ange Yohan Boni tetap masuk radar. Boni pernah bekerja sama dengan Cifu di Parma dan tetap jadi opsi kedua untuk serangan. Jelas Gazzetta, Inter berencana mendatangkan dua penyerang sekaligus pada musim panas ini. Di lini tengah, Nico Pas masih menjadi incaran meski Inter sudah merekrut Petar Suik. Inter masih berharap bisa merekrut Pas dari Real Madrid, terlebih ia tak masuk skuad untuk Piala Dunia, tulis laporan tersebut. Sementara itu di pertahanan, Giovanni Leoni kembali jadi target utama seiring ketidakpastian masa depan Francesco Acerbi. Jonathan David ungkap kapan dia akan umumkan klub selanjutnya. Striker timnas Kanada, Jonathan David, mengungkapkan bahwa ia akan menentukan klub barunya sebelum pramusim dimulai. Saya ingin semuanya selesai sebelum pramusim agar bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan tim baru saya, ujar David kepada The Athletic. Ia mengaku ingin bergabung dengan tim yang memiliki proyek ambisius dan target juara. David akan berstatus bebas transfer pada akhir bulan ini setelah kontraknya dengan Lille berakhir. Saya ingin klub yang ambisius, tim yang kompetitif, dan memiliki proyek olahraga yang kuat, tegasnya. Ketertarikan dari beberapa klub top Italia seperti Inter, Juventus, dan Napoli terus menguat. Penyerang berusia 25 tahun itu masih belum menentukan kemana ia akan melangkah. Namun ia menolak terburu-buru. Saya tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru, tapi saya tahu kapan saya harus membuat keputusan, ucapnya. David menjadi salah satu incaran utama di bursa transfer musim panas karena statusnya sebagai pemain bebas. Lazio tolak pendekatan Inter untuk Gila dan Rovella. Lazio tetap ingin mempertahankan para pemain kunci mereka meskipun gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Lazio siap mempertahankan Mario Gila dan Nicolo Rovella meski berada di luar zona Eropa, tulis laporan Alfredo Pedula. Klub asal ibu kota itu finish di posisi ke-7 Serie A, tak cukup untuk mengamankan tiket ke Liga Konferensi. Mario Gila disebut-sebut masuk radar Paris Saint-Germain dan Inter, namun belum ada tawaran resmi yang datang. Laporan menyebutkan bahwa kedua finalis Liga Champions tersebut telah mengajukan minat.
namun belum ada proposal yang bersifat segera, ungkap sumber dalam laporan. Lazio diyakini tak akan melepas gila kecuali datang tawaran besar. Situasi serupa juga terjadi pada Nicolo Rovella, yang diminati Inter dan AC Milan. Rovella juga diminati dua klub besar, namun Lazio percaya diri bisa mempertahankannya. Menurut laporan, gelandang berusia 23 tahun itu bergabung dari Juventus dengan status pinjaman disertai kewajiban beli sebesar 17 juta euro. Setelah Petar Sucic dan Luis Henrique, Inter targetkan tambahan 4 pemain baru lagi. Inter berencana mendatangkan 4 pemain baru lagi setelah memastikan Christian Cifu sebagai pelatih baru. Selain Luis Henrique dan Petar Sucic, Inter akan melakukan perekrutan penting lainnya, lapor Matteo Barzaghi dari Sky Sport Italia. Klub ini menargetkan 2 penyerang, 1 gelandang, dan 1 bek untuk memperkuat skuad. Barzaghi menyebut bahwa tidak akan ada perubahan besar dalam pendekatan taktik Inter di bawah Cifu. Cifu akan memainkan taktik yang mirip dengan Simone Inzaghi, jadi perubahan besar tidak diperlukan. Ujarnya, pendekatan ini memungkinkan transisi yang mulus di ruang ganti dan lapangan. Luis Henrique dan Petar Sucic menjadi 2 nama awal yang sudah dipastikan bergabung. Mereka bukan satu-satunya, karena Inter sedang bekerja keras untuk merekrut tambahan pemain di lini depan, tengah, dan belakang, tambah Barzaghi. Proyek ini menandai komitmen manajemen untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Christian Cifu diyakini dapat langsung beradaptasi dengan skuad yang sudah terbentuk. Dengan gaya main yang tidak jauh berbeda dari pendahulunya, Cifu dapat memaksimalkan potensi skuad saat ini, tutup laporan tersebut. Penyerang baru akan menjadi prioritas Inter, setelah Cifu resmi ke Inter Milan. Inter memprioritaskan perekrutan penyerang baru di bursa transfer kali ini. Klub telah memantau Rasmus Højlund dan kini menunggu pendapat Christian Cifu sebelum melanjutkan negosiasi, lapor Gianluca Di Marzio. Penilaian Cifu akan sangat menentukan langkah berikutnya dalam upaya memperkuat lini depan. Salah satu nama yang mencuat adalah Ange Boni, penyerang Parma yang dikenal baik oleh Cifu. Boni adalah pemain yang sudah dipantau, dan bisa jadi pilihan menarik karena hubungan langsung dengan Cifu. Tambah Di Marzio, Boni tampil impresif di Serie A musim lalu bersama Parma. Minat Inter terhadap Boni bukan hal baru menurut Alfredo Pedula. Inter memang sudah lama tertarik pada Ange Boni dan ketertarikan itu kemungkinan akan meningkat dengan hadirnya Cifu sebagai pelatih, jelas Pedula. Koneksi personal antara keduanya memberi keunggulan dalam proses negosiasi. Christian Cifu diperkirakan akan memberikan masukan teknis dalam waktu dekat terkait prioritas transfer. Pendapat Cifu akan menjadi dasar utama Inter menentukan arah perburuan striker. Tutup laporan tersebut. Dengan kebutuhan yang mendesak di lini depan, keputusan cepat sangat diperlukan. Klausul besar dalam kontrak Mourinho, membatalkan sang pelatih kembali ke Inter Milan. Menurut laporan dari La Repubblica, hanya satu skenario yang bisa saja menggagalkan penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter. Skenario itu adalah kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke San Siro, tulis harian tersebut. Meskipun pilihan pada Cifu sudah final, alternatif ini sempat dipertimbangkan oleh pihak klub. Jose Mourinho dilaporkan telah disurvei oleh sejumlah perantara terkait peluang kembali ke Inter. Mourinho disebut siap terbang ke Italia segera jika ada peluang nyata, ungkap La Repubblica. Namun, kehadiran klausul besar dalam kontraknya bersama Fenerbahce membuat kemungkinan itu tertutup. Dengan kondisi tersebut, Inter melanjutkan langkah mereka untuk menunjuk Cifu. Begitu diputuskan bahwa Cifu adalah pilihan utama, opsi Mourinho tetap menjadi bayangan yang tak pernah terwujud, jelas laporan tersebut. Buka suara, Lautaro Martinez, saya meminta maaf kepada kalian semua Interisti. Kapten Inter, Lautaro Martinez, akhirnya angkat bicara usai kekalahan memalukan 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Saya meminta maaf kepada kalian semua karena tidak mampu memberikan mimpi yang kita semua punya,
Tulis Lautaro di akun Instagram pribadinya, Inter gagal meraih gelar Eropa setelah sebelumnya tampil di final pada 2023 dan kalah tipis dari Manchester City. Lautaro mengungkapkan betapa beratnya menerima hasil pahit tersebut, kesedihan, kekecewaan, dan kepahitan di hari Sabtu itu sangat sulit untuk ditelan dan masih akan terasa lama. Ujarnya, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penggemar Nerazzurri di Munich, San Siro, dan seluruh dunia. Meski gagal meraih trofi, Lautaro menekankan pencapaian Inter sebagai finalis 2 kali dalam 3 tahun, kami berjuang untuk merasakan emosi itu lagi, untuk memenangkan gelar dan mengalami malam tak terlupakan seperti tanggal 22 April, jelasnya. Pada tanggal tersebut, Inter menyingkirkan Barcelona dalam laga dramatis di San Siro dengan agregat 7-6.